Atmajaya dengan NIM 2301010110. Di sini saya akan menjawab tugas UAS dari Pak Ronald. Pada kesempatan ini kita akan membahas kasus PT Hijau Lestari, sebuah perusahaan manufaktur kemasan plastik di Indonesia yang menghadapi tekanan lingkungan. Industri kemasan plastik saat ini di Indonesia sedang terancam oleh kebijakan pemerintah untuk mengurangi bahkan melarang penggunaan plastik. Fenomena ini memaksa perusahaan seperti Hijau Lestari merumuskan strategi bisnis berbasis kelanjutan. Misalnya, kajian menyebut terdapat 15-46% pelanggan potensial yang lebih memilih produk ramah lingkungan, sehingga diversifikasi ke produk hijau menjadi strategi yang disarankan. Dalam naskah ini saya akan membahas 1. Implementasi strategi berbasis lingkungan. 2. Manfaat strategis program CSR perusahaan. 3. Tantangan utama dalam menerapkan keberlanjutan dan CSR. Dan yang terakhir nomor 4, analisis SWOT perubahan strategi perusahaan. Yang pertama, implementasi strategi berbasis lingkungan. Dalam menerapkan strategi berbasis lingkungan, PT Hijau Lestari melakukan integrasi prinsip keberlanjutan ke seluruh aspek bisnis. Prinsip manajemen strategi berbasis lingkungan menekankan pengurangan dampak negatif dan peningkatan efisiensi. Yang pertama yaitu penggunaan bahan daur ulang. Perusahaan beralih menggunakan plastik daur ulang sebagai bahan baku produksi untuk mengurangi sampah plastik. Kedua, optimalisasi proses manufaktur. Dengan menerapkan sustainable manufacturing, Hijau Lestari meningkatkan efisiensi operasional. Proses yang terotomasi dan hemat energi, mengurangi limbah produksi dan biaya logistik. Sebagai contoh, pengemasan otomatis dapat memaksimalkan muatan transportasi sehingga emisi dan biaya turun. Selanjutnya, pengelolaan limbah terpadu. Perusahaan memperkenalkan program pengelolaan limbah yang komprehensif, menjadikan pengelolaan lingkungan sebagai prioritas korporat. Dan selanjutnya, strategi produk ramah lingkungan. Mengingat konsumen dan regulasi, perusahaan mengembangkan ini produk konsumen yang ramah lingkungan. Selanjutnya, integrasi triple bottom line. Dalam rumusan strategis, manajemen Hijau Lestari mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam visi misi perusahaan. Visi baru perusahaan menekankan tanggung jawab keberlanjutan, bukan sekedar keuntungan finansial. Secara keseluruhan, implementasi ini mengikuti prinsip manajemen hijau. Sebagaimana dicatat dalam penelitian manajemen berkelanjutan, pengintegrasian berkelanjutan ke dalam strategi bisnis dapat meningkatkan reputasi dan menciptakan keunggulan kompetitif. PT Hijau Lestari berupaya menerapkan prinsip tersebut melalui inovasi produk, efisiensi proses, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Saya akan menjawab soal selanjutnya, yaitu manfaat strategis program CSR. Program CSR yang berfokus pada lingkungan membawa beberapa manfaat strategis bagi PT Hijau Lestari. Di antaranya, 1. Meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Ketika perusahaan aktif dalam kegiatan CSR lingkungan, masyarakat dan konsumen melihatnya sebagai entitas yang peduli. Hal ini membuat PT tersebut lebih positif. Yang kedua, menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Karyawan muda dan profesional semakin mencari perusahaan yang memiliki nilai berkelanjutan. Dengan program CSR yang kuat, misalnya komunitas daur ulang, penghijauan lingkungan, Hijau Lestari menjadi tempat kerja yang menarik. Hasilnya, perusahaan lebih mudah merekrut SDM berkualitas dan menjaga loyalitas karyawan di PT tersebut. Nomor 3, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. CSR lingkungan mempermudah dialog positif dengan pemerintah, investor, dan komunitas lokal. Misalnya berkolaborasi dengan dinas lingkungan setempat dan program rehabilitasi sampah. Keempat, membuka peluang pasar baru. Produk berkelanjutan cenderung menarik segmen pasar ramah lingkungan yang berkembang. Hal ini bisa menjadi keunggulan kompetitif dan menciptakan sebuah pasar baru.
Kelima, mengurangi resiko reputasi negatif. Dengan tampil proaktif di bidang lingkungan, Hijau Lestari memitigasi potensi krisis reputasi. Misalnya jika terjadi kebocoran limbah. Manfaat-manfaat ini menunjukkan bahwa CSR bukan sekedar biaya operasional tambahan, melainkan investasi strategis seperti catatan BINUS. Program CSR efektif bisa meningkatkan nilai perusahaan jangka panjang, reputasi, dan loyalitas pasar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu tantangan, strategi, keberlanjutan, dan CSR. Menerapkan keberlanjutan dan CSR juga menghadirkan tantangan. Dua tantangan utama yang mungkin dihadapi PT Hijau Lestari adalah yang pertama yaitu investasi dan sumber daya yang besar. Program keberlanjutan memerlukan upfront cost yang signifikan, misalnya membeli mesin baru untuk daur ulang, pelatihan staf, atau pendanaan proyek lingkungan. Yang kedua, kesulitan implementasi dan pengukuran dampak. Tidak ada kerangka baku yang jelas untuk menjalankan CSR, sehingga perusahaan perlu menyusun metrik sendiri. Seperti dijelaskan di sumber, kurangnya framework membuat efektivitas CSR sulit diukur dan memakan waktu. Bagi Hijau Lestari, menilai sejauh mana strategi hijau berhasil bisa menjadi rumit, misalnya menghitung pengurangan emisi karbon atau dampak sosial secara kuantitatif. Tantangan tersebut perlu dihadapi secara strategis dengan perencanaan matang, misalnya penyusunan KPI lingkungan, penganggaran khusus CSR, dan pelibatan manajemen puncak dalam komitmen. Pada akhirnya, kesabaran dan transparansi dalam implementasi CSR penting untuk mengatasi skeptisisme publik dan memastikan tujuan keberlanjutan tercapai. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu analisis SWOT perubahan strategi. Setelah strategi keberlanjutan diterapkan, kita bisa melakukan analisis SWOT disingkat terkait perubahan tersebut. Yang pertama yaitu strength, kekuatan. Komitmen manajemen terhadap keberlanjutan yang meningkatkan reputasi perusahaan. 2. Weakness atau kelemahan. Investasi awal yang tinggi dalam peralatan dan L&D produksi ramah lingkungan. Ketiga, opportunity atau peluang. Peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Studi menunjukkan ada sekitar 15-46% konsumen yang siap memilih produk hijau. Yang keempat, threat atau ancaman. Regulasi pemerintah yang semakin ketat terkait plastik. Jika perusahaan lambat beradaptasi, bisa menghadapi denda atau larangan produk. Meski sekarang Hijau Lestari bergerak menuju hijau, regulasi baru tetap harus diantisipasi. Secara keseluruhan, perubahan strategi menuju keberlanjutan dan membuka banyak peluang bagi PT Hijau Lestari, namun menuntut kehati-hatian dalam mengelola biaya dan adaptasi organisasi. Kesimpulannya, dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang saya berikan yaitu dalam menghadapi tekanan lingkungan, PT Hijau Lestari telah mengimplementasikan strategi berbasis lingkungan yang mencakup efisiensi operasional, pengelolaan limbah, dan inovasi produk ramah lingkungan. Pendekatan ini mengikuti prinsip manajemen berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam strategi bisnis. Program CSR lingkungan yang dijalankan membawa manfaat strategis seperti peningkatan citra, loyalitas, dan akses pasar baru. PT Hijau Lestari dapat memperkuat posisinya asalkan secara aktif mengelola kelemahan dan ancaman terkait sumber daya dan regulasi dengan pendekatan yang struktur. Perusahaan siap berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan sambil mempertahankan daya saing bisnisnya. Sekian yang saya jelaskan. Terima kasih kepada Pak Ronald dan teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih.